Inara Rusli ingin meresmikan pernikahannya secara hukum. Langkah ini demi kepastian dan perlindungan negara. Namun jalannya belum terbuka. Keputusan masih menunggu restu istri pertama Insanul, yakni Mawa. Berita detik.com bahwa artis Inara Rusli mempunyai niat ingin meresmikan pernikahan sirinya dengan suaminya melalui prosedur permohonan isbat nikah ke pengadilan agama. Padahal pada saat pernikahan kemarin, pada pernikahan sirinya, suami tersebut masih berstatus sebagai suami orang atau masih mempunyai istri sah dan resmi dan belum bercerai dengan istri pertamanya. Jujur saya ragu dan tidak yakin kalau permohonan isbat nikahnya itu bakal dikabulkan oleh pengadilan. Karena apa? Berdasarkan SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 mengatakan bahwa hakim tidak boleh melegalisasi pernikahan poligami yang tidak memenuhi prosedur pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan. Kemudian yang kedua, poligami yang dilakukan secara siri biasanya ditolak karena dianggap sebagai bentuk etikat tidak baik untuk menghindari syarat-syarat resmi. Kemudian konsekuensi hukumnya, suami yang menikah lagi tanpa izin istri sah dapat dijerat dengan pasal 279 KUH pidana dengan ancaman pidana maksimal penjara 5 sampai dengan 7 tahun penjara. Jadi kalau saya pribadi, pendapat saya pribadi, langkah yang tepat adalah permohonan poligami secara resmi dengan catatan harus ada izin dari istri pertama. Jadi seperti itu guys, bukan isbat nikah di pengadilan agama. Terus katanya sih Inara ini sekarangnya itu tinggal di rumah Insanul katanya. Itu tanggapannya Mami gimana? Nggak ada tanggapan saya, terserah mereka. Mau berenang di lautan, mau ngobok-ngobok kolam, serah. Ya itu nggak ada urusan sama saya, it's not my business. Bukan bisnis keluarga saya, iya kan? Berarti pada saat dia diselingkuhi dia tidak sesakit itu barangkali. Ya kan kita sakit dong kalau direbut suami kita, ya kan? Sakit, Kan pernah. Kalau dewasa dia pasti akan berpikir gimana nantinya, bukan nanti gimana. Nah gitu. Aku nggak tahu apapun yang dia perbuat karena kami saking jarang komunikasinya, tapi dia selalu bilang sama aku, perbaiki dulu komunikasinya, tidak ada parameternya itu sosial media. Oke, aku turutin, aku disuruh hapus, ayolah hapus postingan. Menghentak banyak pihak. Ya, Inara tiba-tiba saja mencabut laporan polisinya terhadap suami sirinya, Insanul Fahmi. Keputusan ini pastinya bukanlah keputusan tanda lupa, melainkan sebuah pilihan untuk memberi ruang pada pemulihan. Ya, bersama Insanul Fahmi, janda Virgon itu memilih melanjutkan rumah tangga dengan keyakinan baru, bahwa tak semua badai harus diakhiri dengan perpisahan, dan tak semua kesalahan menutup pintu untuk perubahan. Ini memang bukan tentang masa lalu yang retak, melainkan tentang keberanian menata ulang masa depan. Lantas, bagaimana tanggapan Ustadz Dery dan Umi Pipik soal Inara yang akhirnya memilih tetap lanjutkan pernikahannya dengan Insanul Fahmi? Lantas, apa alasan dibalik keputusan Inara Rusli mencabut laporan dan memilih tetap bertahan dengan Insanul Fahmi? Lantas, apa pula alasan Wardatina Mawa mantap bercerai dari Insanul Fahmi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadir. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Inara Rusli siap meresmikan pernikahan dengan Insanul Fahmi. Tunggu keputusan Mawa. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Kok kalian yang berbuat? Anakku yang mau kalian gas ke anakku. Seandainya pun umpamanya anak gue yang kasih, itu rumahnya anak gue, lo ngapain masuk ke rumah orang? Illegal akses dari mana? Hah? Coba lu pakai otak lu dulu yang bener. Dia yang masuk begini, illegal akses tuh di rumah orang. Itu dia, makanya aku bilang, segitu banyaknya hotel, segitu banyaknya ini, ngapain lu gitu? Kita bisa loh manggil dia itu, ngapain lu berbuat di rumah orang? Hah? Enak aja lu. Itu bukan rumah untuk ewitannya lu, bukan.
Itu Virgon pindah dari situ juga supaya anak-anaknya nyaman. Ini lalu enak aja lu masukin orang kayak begitu di modelannya. Iya, kalau ngomong kalian itu ya pakai akal sedikit, pakai otak sedikit, ya kan? Logikanya dimain-main, jangan modelannya kayak begitu, cap-cip-cup terbang kuncup, ngomong sembarangan. Dia punya anak berapa? 3. Nah, artinya ilmu dia tentang perkawinan dan perceraian itu udah ada. Menikahnya dia paham, prosesnya dia tahu, dapat akte nikah. Bercerai juga dia paham, dapat akte cerai. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang sebenarnya dia juga kenal itu orang ini siapa ini kan, dan dia pastikan mudah sekali mencek latar belakang orang ini, apakah sudah menikah apa belum. Tinggal dicek di medsos, tinggal dicek di teman-temannya, tinggal dicek di keluarganya si laki-laki ini kan pasti ketahuan ini sudah menikah apa belumnya. Itu baru satu sisi itu. Jadi kalau kemudian Inara belagak tidak tahu bahwasanya dibilang ini masih single, rasa-rasanya ini pura-pura tidak tahu, kura-kura dalam perahu gitu. Jadi kura-kura dalam perahu, kura-kura dalam tempurung. Kalau kura-kura dalam perahu diem aja gitu. Dalam tempurung udah gelap ya itu kan. Jadi gitu. Jadi seorang Inara dia nggak mungkin nggak tahu ini statusnya si siapa, si Ihsan gitu. Jadi kalau kemudian Ihsan bilang single itu pasti nggak benar. Maksudnya omongan Inara kita pertanyakan kredibilitasnya dari omongan itu. Apa mungkin dia nggak tahu ini si kita sebagai pelaku. Nah, dapat kredit nggak sih? Ya pastinya enggak lah. Yang pasti dapat hujatan, dapat doa yang jelek, ya kan? Dan konsekuensi negatif yang lain. Nah, secara fisiologis yang kerja adalah hormon kortisol gitu ya. Itu hormon jelek gitu. Hormon yang akan membuat kita jadi kena penyakit fisik nantinya gitu ya. Nah, yang harus dilakukan kan hormon serotonin, dopamin. Ini hormon-hormon yang positif. Ya, nah ini yang harus bekerja sebenarnya ketika kita dapat masalah. Jangan kortisol deh gitu ya. Ini jelek banget hormon ini karena ketika kita harus nangis gitu ya, itu hormon kortisol yang kerja ya. Nangis, sedih, kecewa, putus asa, marah, itu kortisol tuh yang bekerja. Nah, ketika kita dapat persoalan ya jangan dia terus yang disuruh kerja ya, di-cut gitu. Nah, hormon yang lebih positif yang harus lebih bekerja pada manusia gitu ya. Jalan keluar yang positif, kita menjadi manusia baru yang lebih tinggi derajatnya, bisa memaafkan. Susah sih ini. Tapi kalau kita berhasil, itu hormon-hormon yang positif yang akan bekerja pada si manusia dan insya Allah terhindar dari penyakit-penyakit fisik yang berat-berat ya. Kayak CA, kemudian valid berarti. Insya Allah valid. Inara gimana kabarnya? Kalau terkait pemeriksaan kemarin di Mabes, kabarnya atau responnya gitu? Sebenarnya lebih banyak kaget aja sih. Kaget karena memang itu orang-orang terpercaya, orang-orang di sekelilingnya yang dia percaya, orang-orang yang dia merasa dekat, tapi ya dia sedih juga. Karena kan harusnya bisa baik-baik semuanya, ya. Harus ada banyak. Katanya nge-DM psikolog ya? Oh iya. Itu kenapa perempuan katanya bertanya-tanya publik katanya? Iya, karena aku pengen tahu dari sisi perempuan. Satu sisi kan aku merasa bersalah juga. Aku juga punya kesalahan. Aku pengen bertanya. Kan aku dituduh NPD. Orang dituduh NPD. Padahal dari dulu sebenarnya aku merasa sangat banyak kecewa dengan diri aku dan melakukan banyak kesalahan. Ya kan, aku juga serba salah sana sini. Terus habis itu aku dituduh NPD. Ya kan, jadi ya dengan senang hati kalau misalnya ada undangan-undangan dari psikolog ahli. Aku juga pengen ngobrol banyak, sebenarnya barangkali bisa introspeksi diri juga sih ke depannya kalau misalnya memang terindikasi, karena memang banyak banget dituduh seperti itu kan. Sementara aku nggak pernah nuduh orang, ya kan? Terus habis itu dibilang tiba-tiba NPD. Dari dulu aku pengen periksa sih sebenarnya, bahkan aku sempat ngajakin Mawa juga kayak buat kita periksa bareng-bareng aja gitu, karena kasihan juga kalau lagi dia asut-asut orang. Jangan-jangan yang nuduh, ya maksudnya yang menghasut mau ini NPG takutnya. Sedikit kembali ke grup yang WA itu. Tapi sepengetahuan Kak Ihsan sendiri, Kak Mawa sendiri ada keterlibatan dalam penjual belian video itu atau
seperti itu sih? Dugaan ya, kalau masih dugaan sih kemarin informasinya yang berseliweran, ada yang bilang ada yang bilang tidak, karena memang hati-hati buat orang yang di belakang Mawar. Drama rumah tangga yang melibatkan Inara Rusli, Insanul Fahmi, dan Wardatina Mawa kembali menyita perhatian publik. Setelah sempat ramai soal laporan dugaan penipuan, kini muncul fakta baru. Inara Rusli ingin segera meresmikan pernikahannya dengan Insanul Fahmi secara hukum negara. Namun langkah tersebut belum bisa dilakukan karena masih menunggu keputusan Wardatina Mawa sebagai istri sah Insanul Fahmi. Keinginan Inara Rusli untuk mendapatkan kepastian hukum atas status pernikahannya disampaikan langsung oleh kuasa hukum Dedi DJ. Ia menegaskan bahwa kliennya ingin memiliki payung hukum berupa buku nikah agar hubungan rumah tangga yang dijalani diakui secara negara. Seperti diketahui, Inara Rusli dan Insanul Fahmi telah melangsungkan pernikahan siri secara agama pada Agustus 2025. Meski sah secara agama, pernikahan tersebut belum tercatat secara resmi karena Insanul Fahmi masih berstatus sebagai suami sah Wardatina Mawa. Situasi semakin rumit karena hingga saat ini Wardatina Mawa belum mencabut laporan dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang ditujukan kepada Insanul Fahmi dan Inara Rusli. Hal inilah yang membuat rencana pengesahan pernikahan masih berada di titik menunggu. Meski begitu, Dedi DJ mengungkapkan bahwa Insanul Fahmi tidak menutup kemungkinan untuk menjalani kehidupan rumah tangga secara poligami, selama semua pihak dapat menjalani dengan baik dan tanpa konflik baru. Keinginan Inara Rusli untuk meresmikan pernikahannya dengan Insanul Fahmi kini sepenuhnya bergantung pada putusan Wardatina Mawa. Publik pun masih menanti bagaimana kelanjutan drama rumah tangga ini. Apakah akan berujung pada pengesahan pernikahan secara hukum atau justru memunculkan babak baru yang lebih kompleks?